Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum membantu tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1891. Terima kasih Tuan Gerbang. Baiklah, kalian semua kembali ke divisi masing-masing. Dalam waktu 1 bulan, saya akan mengunjungi setiap divisi. Saya ingin kalian kembali dan merombak dengan benar untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya, 8 Raja Panjang menundukkan kepala dan pergi. Tepatnya, 8 menteri divisi berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Meskipun mereka mungkin tidak rela di hati mereka, Tang Zichen bertekad untuk menyatukan 6 lautan, dan jika mereka tidak bekerja sama, Tang Zichen paling banyak akan bersusah payah untuk menghancurkan dinasti mereka sebelum mendirikan sebuah divisi. Saudara Chen, sekarang seluruh 6 lautan berat, 9 dinasti kekaisaran, telah menjadi 9 divisi kita. Ada 1 markas besar di 7 lautan dan 9 divisi di 6 lautan. Ini terlalu keren. Hehe, di masa depan, 9 divisi dapat bersaing satu sama lain, dan semua jenius dapat dijamin untuk pergi ke markas 7 laut berat, sehingga gerbang Tangji kita dapat menjadi lebih kuat, dan para jenius dari Six Heavy Sea juga dapat memiliki kesempatan untuk pergi ke Seven Heavy Sea untuk berkultivasi tanpa harus mengikuti semacam pertemuan inisiasi dan menjadi tongkat pintu yang ditambatkan untuk keluarga tersebut. Ini pasti akan lebih bermanfaat bagi para pembudidaya 6 lautan, sehingga semua sumber daya tidak masuk ke 9 dinasti abadi besar sebelumnya. Ya, ayo pergi, jemput mereka. Tang Zichen merobek ruang ilusi jembatan pelangi 6 lautan dan tiba di 5 lautan. Tang Zichen langsung berteriak di langit 5 lautan, "Mu Qianji, jika kamu mendengarku, tolong cari aku di lokasi keluarga rubah biru." Mengatakan itu, Tang Zichen langsung mendarat di keluarga rubah biru. Tang Zichen berpikir bahwa Mu Qianji dan yang lainnya pasti bersembunyi di suatu tempat tersembunyi di 5 lautan berat. Namun, Tang Zichen tidak tahu bahwa Mu Qianji dan yang lainnya telah pergi ke 4 lautan karena mereka merasa 4 lautan lebih aman dan, bagaimanapun juga, 4 lautan makmur. Dao Kakak Chen, saya punya saran. Mengatakan, karena gerbang Tangji kami telah mendirikan cabang di 6 lautan berat, mengapa tidak mendirikan cabang di 5 lautan berat? Ada beberapa orang jenius di lautan 5 langit, tetapi karena tidak ada saluran, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat yang lebih baik untuk berkultivasi sepanjang hidup mereka. 8 jembatan pelangi di 5 lautan berat berada di tangan keluarga itu di 5 lautan berat, dan jembatan pelangi yang dipegang oleh 8 keluarga hanya terbuka untuk orang-orang dari keluarga mereka sendiri, dan orang luar tidak memiliki kesempatan. Kita mungkin juga mendirikan cabang gerbang Tangci di 5 lautan berat juga, atau bahkan kita bisa mendirikan cabang di 4 lautan berat, 3 lautan berat, 2 lautan berat, dan 1 heavy seas juga. Dengan begitu, para jenius yang benar-benar berkultivasi keras tidak akan terkubur karena kurangnya saluran. Bahkan di One Heavy Sea, selama mereka benar-benar berbakat, mereka dapat terus lulus ujian dan menyelamatkan lapis demi lapis, dan pada akhirnya, mereka mungkin saya akan menyelamatkan 7 lautan berat. Katakan padaku, jika seorang jenius tertentu, dari laut pertama terus-menerus menerobos dirinya sendiri, dan pada akhirnya, dia berhasil memasuki 7 lautan, betapa menginspirasi itu. Tang Zichen dengan serius memikirkannya dan mengangguk. Api kecil, saranmu ini bagus. Baiklah, dengarkan kamu, bangun cabang gerbang Tangji dari laut pertama hingga laut kelima. Aku akan berterima kasih kepada menteri untuk para abadi tingkat bawah yang tidak memiliki koneksi serta di belakang panggung. Little Flame tertawa keras.
Setelah itu, Tang Zichen memusnahkan 8 keluarga kultivasi besar abadi di 5 laut dan kemudian mengubahnya menjadi divisi 5 laut gerbang Tangji. Bagi Tang Zichen, hanya butuh 10 hari untuk membangun dan menjalankan divisi 5 laut berat. Aneh kenapa Mu Qianji belum datang mencariku. Kami, cabang gerbang Tangji dari 5 laut semuanya telah didirikan. 10 hari kemudian, Tang Zichen tampak bingung. Saudara Chen, mungkinkah mereka berada di 4 lautan? Mengapa saya tidak mulai dengan 4 lautan, dan kebetulan, mendirikan cabang gerbang dinasti Tang di 4 lautan juga? Bagus. Tang Zichen dan Little Fire segera datang ke Fourfold Sea. Seperti yang diharapkan, Mu Qianji dan yang lainnya berada di 4 lautan dan tinggal di rumah Lu Yuxi di 4 lautan. Ketika Mu Qianji dan yang lainnya melihat bahwa Tang Zichen akhirnya datang untuk menemukan mereka, mereka semua terkejut dan bahagia. Mereka telah menunggu terlalu lama di sini, dan setiap hari terasa seperti setahun. Zichen, kamu akhirnya datang untuk menemukan kami. Mu Qianji menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Sudah kubilang aku Tang Zichen tidak terlalu terpukul, jadi kamu bisa santai sekarang. Klan Yi dan yang lainnya. Sekarang tidak ada lagi klan Yi api kecil dan aku telah membunuh Idinchon dan mengambil senjata abadi semuanya mutiara air hitam. Mu Qianji gemetar, sulit membayangkan bagaimana Tang Zichen melakukan ini. Sekarang setelah aku berada di wilayah klan Yi dari 7 lautan berat, aku percaya bahwa 4 keluarga lain dari 7 lautan berat sudah tahu bahwa aku pernah ke sana dan akan naik untuk mengambil alih wilayah itu. Segera, masuk akal jika saya menjadi penguasa 7 laut. Selanjutnya, 6 lautan berat saya juga menyatukan semuanya, dan semua dari 9 dinasti kekaisaran menjadi 9 divisi dari gerbang dinasti Tang. 5 berat omong-omong, lautan juga telah membentuk beberapa divisi, dan saya berencana, dari laut berat pertama hingga 6 lautan berat, semuanya membentuk divisi sekte dinasti Tang. Itu saran yang bagus. Selanjutnya, saya juga membutuhkan bantuan Anda untuk membangun cabang gerbang Tangji dari laut pertama hingga laut keempat, membentuk mekanisme kompetisi dari bawah ke atas yang akan memungkinkan bakat untuk benar-benar dimanfaatkan. Tang Zichen, Mu Qianji, Lu Yuxi, dan yang lainnya bertahan selama beberapa hari, kemudian mereka mulai mendirikan cabang gerbang Tangji di 4 lautan berat, dan setelah selesai, mereka mendirikan cabang gerbang Tangji di divisi 3 laut berat, 2 laut berat, dan 1 laut berat. Ketika semua divisi sudah terbentuk, itu sudah 3 bulan kemudian. Sejauh ini, gerbang Tangji telah berubah menjadi sekte super yang membentang dari 1 laut berat hingga 7 laut berat. Terlepas dari divisi mana seorang murid berada, dia hanya perlu menggunakan kerja kerasnya untuk mengolah dan meningkatkan kemampuannya, dan dia dapat dijamin untuk pergi ke divisi yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, dia bahkan dapat melakukan perjalanan ke markas besar 7 laut. Setiap murid di bawah penuh dengan semangat juang dan motivasi saat dia membayangkan bisa pergi ke markas di masa depan. Pendirian gerbang Tangji oleh Tang Zichen dapat dikatakan telah sepenuhnya memberikan harapan kepada para pembudidaya immortal tingkat rendah untuk menjadi kuat. Tentu saja, tentang Tang Zichen, Master Gerbang tidak peduli di divisi mana mereka berada, mereka semua sangat memujanya, dan para murid di bawah semuanya ingin bertemu dengan Master Gerbang legendaris suatu hari nanti. 3 bulan kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke 6 lautan. Kapan kita 10 juta markas Seven Seas? Tang Huan bertanya. Tidak perlu terburu-buru,
9 divisi dari 6 lautan, saya belum pergi untuk menilai mereka, saya memberikannya kepada para tetua kekaisaran untuk ditangani sebelumnya, saya tidak tahu bagaimana mereka menanganinya, apakah mereka memuaskan saya atau tidak, saya harus mengunjungi mereka sendiri, 6 lautan adalah divisi yang sangat penting, saya tidak boleh ceroboh, kata Tang Zichen. Keesokan harinya, Tang Zichen secara pribadi pergi ke divisi kedua dari 6 laut berat tempat dinasti Zhou sebelumnya berada. Menteri divisi kedua, Zhu Zhou, dengan beberapa dewa setengah, sudah berada di luar kota kekaisaran untuk menyambutnya. Salam kepada Tuan Gerbang. Ketika Tang Zichen tiba, Zhu Zhou dan beberapa setengah dewa lainnya berlutut dengan panik. Tang Zichen melihat ke tengah kota kekaisaran, di mana sebuah tanda tinggi didirikan, bertuliskan divisi kedua gerbang Tangji. Menteri Zhu, bagus sekali. Tang Zichen terkekeh. Semuanya sudah dilakukan sesuai dengan instruksi dari Gate Master, dan saya berharap Gate Master memberikan persetujuan, jika tidak sesuai standar, saya akan segera memperbaikinya. Baiklah. Tang Zichen tersenyum dan mengangguk, tentu saja, yang dia lihat sekarang hanyalah permukaannya, Tang Zichen masih membutuhkan intinya. Setelah itu, Tang Zichen dengan teliti memeriksa struktur inti divisi kedua dan seterusnya, dan hampir memenuhi persyaratan Tang Zichen. Tang Zichen menghabiskan setengah bulan memeriksa ke-9 divisi di satu sisi. Pada titik ini, Tang Zichen hampir siap untuk kembali ke Seven Seas. Baiklah, kita bisa secara resmi menuju ke 7 lautan dan menerima wilayah kita. Tang Zichen berkata kepada Mu Qianji dan yang lainnya. Yai! Tang Huan berteriak kegirangan. Tang Zichen memimpin mereka ke susunan teleportasi jauh di ketinggian, mengeluarkan kunci aktivasi, dan detik berikutnya, mereka muncul di 7 lautan, dan tempat mereka muncul di 7 lautan adalah markas iklan. Karena susunan teleportasi di sini cukup ajaib, setelah mengaktifkannya, jika Anda ingin pergi ke suatu tempat Anda hanya perlu merenung dalam hati, dan Anda akan berteleportasi kemana saja. Tang Zichen berdiri di langit di atas markas iklan dan melirik ke tanah. Bangunan tanah masih memiliki lentera putih yang tergantung di mana-mana. Nasib buruk. Little Fire mengutuk frustrasi. Di mana tempat ini, dan mengapa ada begitu banyak lentera putih? Mu Qianji bertanya. Ini adalah markas klan Yi, begitu banyak lentera putih seharusnya karena mereka mengetahui kematian leluhur mereka beberapa bulan yang lalu untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Tapi sudah berbulan-bulan dan lentera putih ini masih tergantung, sepertinya itu mereka tidak memiliki kesadaran. Ini sudah menjadi tempatku, apa sih yang mereka pikirkan? Tang Zichen langsung bergegas ke Tang Grand Hall. Tang Zichen berkata kepada beberapa pelayan klan Yi di pintu masuk, segera ambil sisa-sisa undet setengah abadi dari klan Yi, jika tidak, aku akan mulai membantai klan Yi. Ya. Beberapa bawahan itu panik. Tidak lama kemudian, lebih dari 30 setengah abadi dari Yi klan buru-buru tiba. Tang Zichen berkata, semuanya, sudah 4 atau 5 bulan sejak terakhir kali saya pergi dari sini, terakhir kali saya tidak mempersulit kalian karena nenek moyang kalian yang baru saja meninggal, tetapi saya tidak menyangka akan begitu lama dan kalian masih membuat tempatku sangat sial. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan. Ini sudah menjadi tempat gerbang Tangjiku, apakah kalian masih ingin tinggal di sini? Salah satu setengah abadi dari tahap ketujuh kesengsaraan berkata, gerbang Tuan Tangji klan Yi kami, ratusan juta orang, nenek moyang kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi, kemana Anda ingin kami pergi? Meskipun patriark dan leluhur klan Yi telah meninggal, masih ada 2 tahap kesengsaraan ketujuh, dengan total lebih dari 30 setengah dewa. Tang Zichen mendengus, kemana kalian pergi bukan urusanku, aku membiarkan kalian terus hidup selama 4 atau 5 bulan sekarang, itu sudah cukup belas kasihan.
Jika kalian benar-benar tidak tahu kemana harus pergi, aku tahu punya saran, pergilah ke 6 laut. Tuan Tang, nenek moyang kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi, kita tidak bisa terbiasa dengan lingkungan 6 lautan. Aku Little Fire mendengus. Tang Zichen berkata, akhirnya aku akan memberimu 10 hari, setelah 10 hari kalian harus meninggalkan tempat ini. Jika setelah 10 hari, masih ada orang dari klan Yi di sini, bunuh mereka tanpa ampun. Tahap ketujuh dari kesengsaraan klan Yi itu berkata, Tang Senior, bisakah kamu membuka, bagaimanapun, gerbang Tang jika kamu tidak memiliki banyak murid saat ini, kamu tidak membutuhkan wilayah yang begitu luas, dapatkah kamu menyerahkan kota bagi kita? Tang Zichen berkata, tidak. Kalau begitu, bisakah kita dari klan Yi bergabung dengan gerbang Tangci? Lagi pula keluarga kita masih memiliki lebih dari 30 setengah abadi, jadi jika kita bergabung dengan gerbang Tangci kita juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan didasarkan pada orang terkuat, bukan pada berapa banyak setengah dewa yang ada, jadi tidak perlu. Aku membunuh leluhurmu, dan seluruh klanmu, yang hanya membenciku, biarkan kamu bergabung gerbang ekstrim Tang itu konyol. Baiklah, saya telah memberi Anda 10 hari, setelah 10 hari, mereka yang masih di sini, bunuh tanpa ampun. Tentu saja, jika kalian mampu Anda bisa pergi ke keluarga lain, seperti klan Nuo, klan Pu, klan Yong, dan klan Fu. Mereka tidak akan membiarkan kita dari klan Yi memasuki wilayah mereka. Kalau begitu aku tidak peduli, baiklah kamu bisa pergi dan mengatur retret. Ingat 10 hari. 30 atau lebih setengah abadi dari klan Yi pergi dengan kebencian mereka. Tang Huan bertanya, mengapa kamu tidak membunuh mereka saja? Saya ingin membunuh mereka juga, tetapi populasi mereka terlalu besar, saya tidak dapat membunuh ratusan juta orang, kata Tang Zichen tanpa daya. Kalau begitu setidaknya bunuh semua setengah abadi keluarga mereka atau lebih, atau di atas tahap Mahayana, atau di masa depan, seorang jenius dari keluarga mereka mungkin muncul dan menggulingkan kita. Jika hari itu benar-benar datang, maka tidak ada yang bisa saya lakukan, bagaimanapun juga kaisar bergiliran, siapapun yang memiliki kemampuan untuk naik ke atas memperkuat diri sendiri dengan mencekik orang lain bukanlah metode terbaik, satu-satunya cara untuk memperkuat diri sendiri. Jangka panjangnya adalah dengan menjadi diri sendiri yang lebih kuat. Selain itu, agar mereka menggulingkan kita, setidaknya seseorang harus memiliki artefak pseudo abadi. Tapi bagaimana artefak pseudo abadi bisa begitu mudah diperoleh? Bagaimana jika suatu hari nanti artefak pseudo abadi baru ditambahkan? Atau bagaimana jika seseorang mendapatkan pedangnya? Bahkan jika aku membunuh mereka semua sekarang, ratusan juta orang di keluarga mereka, jika ditakdirkan seseorang akan bangkit, maka tidak peduli berapa banyak aku membunuh mereka itu tidak berguna. Sebaliknya, kita sebaiknya membiarkan mereka pergi, dan jika seseorang benar-benar bangkit di masa depan, mereka juga akan melepaskan murid-murid dinasti Tang. Jika tidak, kami membantai ratusan juta dari mereka, dan jika mereka bangkit di masa depan, mereka juga akan membantai ratusan juta kami dari gerbang Tangci. Yah, kuharap ini karma baik untuk karma baik. 10 hari kemudian, ratusan juta orang dari klan Yi telah menghilang dari 7 lautan dan menuju ke 6 lautan. Namun, ketika mereka tiba di 6 lautan, mereka menemukan bahwa 9 dinasti budidaya besar dari 6 lautan telah semua berubah menjadi divisi dari dinasti Tang. Mereka sangat tertekan sehingga mereka ingin merebut sebuah dinasti di laut 6 lautan berat sebagai keluarga baru mereka. Namun, setelah berubah menjadi cabang gerbang Tangji, ilusi mereka hancur. Dan mereka harus puas dengan yang terbaik kedua,
mendirikan markas keluarga mereka di tempat terakhir yang lebih baik di Six Heavy si punggung Bukit Huying. Mereka mengajari anak-anak mereka bahwa mereka harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan suatu hari di masa depan, mereka akan kembali ke 7 lautan dan menyusuri gerbang Tangci. Namun, semua orang tahu bahwa bahkan jika hari itu benar-benar tiba, mungkin butuh jutaan tahun sebelum itu bisa terjadi. Gerbang Tangji Tangzichen, secara resmi Seven Heavy Seas dipasang, dan untuk sementara pemandangannya tidak terbatas. Namun, di permukaan memang tenang, tapi diam-diam, banyak juga krisis yang mengintai. Tangzichen tidak menyia-nyiakan satu detik pun, berurusan dengan markas gerbang Tangji dan segera berkultivasi setelah gerbang Tangji memasuki orbit. Situasi Tangzichen saat ini sangat sulit, dia tiba-tiba menggantikan klan Yi, 4 keluarga lainnya. Sejauh ini, tidak ada dari mereka yang membuat pernyataan, kecuali leluhur klan Yong yang pernah datang berkunjung sebelumnya. Tangzichen tidak takut pada hal lain, dia takut leluhur dari 4 keluarga mereka akan mengepung Tangzichen. Dalam hal ini, Tangzichen pasti bukan tandingan. Bahkan jika itu 1 lawan 1, Tangzichen mungkin tidak percaya diri, karena Tangzichen hanya berada di tahap kelima kesengsaraan, 3 di belakang di alamnya. Satu-satunya keuntungan Tangzichen adalah dia memiliki formasi pedang dan senjata abadi semu. Setengah bulan kemudian, Tangzichen tiba-tiba menerima surat. Kakak Chen, sepucuk surat darimu. Surat. Siapa yang mengirimkan ini kepadaku? Ini dikirim oleh seseorang dari klan Yong. Tangzichen segera membawa surat itu. Fakta bahwa seseorang dari klan Yong mengiriminya surat membuat Tangzichen merasa aneh. Tangzichen segera membuka surat giok itu. Di dalam surat itu, nenek moyang klan Yong berkata, Tuan Tang, pada hari ke-X bulan ke-X, bisakah kamu datang ke hari ulang tahunku? Alis Tangzichen berkerut ringan, leluhur Yong, sebenarnya mengundangnya ke hari ulang tahunnya. Apakah ini penipuan, menteri? Atau apakah ini perjamuan Hongmen? Lagi pula, ketika leluhur Yong klan datang kepada kami sebelumnya, Anda cukup arogan dalam sikap Anda terhadapnya, dan Anda menamparkan salah satu dari setengah dewa Yong klan mereka di depan. Tentang dia, klan Yong pasti tidak memiliki perasaan baik terhadapmu. Sekarang tiba-tiba mengundangmu ke hari ulang tahunnya, kamu pasti tidak punya niat baik Tangzichen berkata, surat itu telah dikirimkan kepada saya, jika saya tidak pergi, saya pasti akan dibenci oleh mereka, atau leluhur klan Yong berpikir bahwa saya memandang rendah dia. Jika saya pergi, saya tidak tahu obat apa yang dijual klan Yong di Labu, saya tidak akan pernah percaya bahwa leluhur klan Yong benar-benar mengundang saya ke hari ulang tahunnya. Maka pasti ada tujuan, saudara menteri, lebih baik menolak. 9 dari 10, klan Yong juga akan mengundang leluhur dari 4 keluarga lainnya untuk menghadiri ulang tahun, dan kemudian, begitu banyak pusat kekuatan Tuan akan berkumpul bersama. Kalau mereka tidak setuju, mereka mungkin akan bertarung. Jika mereka berempat bergandengan tangan, kita pasti akan binasa. Tangzichen berkata, saat ini di levelku, tanpa keuntungan mutlak dan tekad untuk menang, kami biasanya tidak akan mengambil tindakan. Tidak peduli apa, aku harus hadir. Apakah orang yang mengirim surat dari klan Yong sudah pergi? Belum, dia sedang menunggu balasan Anda. Tangzichen berkata, balas pria itu untukku, dan katakan padanya bahwa aku pasti akan pergi ke sana. Bagus. Tangzichen tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan kultivasi tertutupnya. Masih ada 3 bulan tersisa sampai ulang tahun leluhur klan Yong. Di klan Yong, laporkan leluhur tua, surat itu telah dikirim ke gerbang Tangji. Lalu apa yang dikatakan Tangzichen? Apakah dia berani datang?
Saya tidak melihat Tang Zichen dengan mata kepala sendiri, tetapi orang-orang dari gerbang Tang Chi menjawab bahwa tuan gerbang mereka akan datang sesuai jadwal. Baiklah, keluarlah. Setelah pelayan itu keluar, lelaki tua kesengsaraan ketujuh yang berdiri di samping leluhur klan Yong berkata, "Leluhur tua, Tang Zichen tampaknya punya banyak nyali. Bocah brengsek ini, dia benar-benar bergegas ke sini." Nenek moyang klan Yong mendengus melihat wajahnya, dia sepertinya tidak ingin Tang Zichen datang. "Leluhur tua, ketika Tang Zichen datang, apakah kamu benar-benar ingin melamarnya di hari ulang tahunnya?" "Bisakah saya tidak setuju dengan ini? Sebulan yang lalu, saya bertemu dengan leluhur klan Nu, leluhur klan Fu, leluhur klan Pu, dan kami berempat untuk membahas masalah tentang Tang Zichen. Tang Zichen, sebagai kekuatan baru, berada di benua paling selatan yang sama dengan kita, dan tidak mungkin bagi kita, sebagai tetangga, untuk mengabaikannya. Pada akhirnya, apakah mereka membiarkanmu melawan Tang Zichen atas nama perdebatan, sehingga menguji kekuatan Tang Zichen?" "Benar, jadi aku harus melamar Tang Zichen pada hari ulang tahunku." "Leluhur tua Nuo, leluhur tua Fu, leluhur tua Pu, mengapa mereka bertiga tidak melawan Tang Zichen sendiri? Apakah Anda harus menjadi orang yang melawan Don Zichen? Siapa yang memintaku untuk menjadi yang terakhir dalam peringkat kekuatan di antara empat hal yang berat dan tidak menyenangkan semacam ini? Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya?" Nenek moyang klan Yong tampak enggan, tidak heran wajahnya lebih dari bersedia untuk Tang Zichen menolak untuk datang ke hari ulang tahunnya. Dalam hal ini, dia tidak perlu meminta Tang Zichen untuk cutsene. "Apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan pertandingan dengan Tang Zichen dan Tang Zichen kalah darimu?" "Jika mereka kalah dariku, maka mereka akan memiliki pemahaman tentang kekuatan Tang Zichen, dan leluhur dari tiga keluarga mereka dapat melakukan sesuatu pada Tang Zichen kapan saja. Jika kekuatan Tang Zichen melebihi milikku, mereka harus terus menonton dan tidak akan berani melakukan sesuatu dengan gegabah pada Tang Zichen." Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Ulang tahun leluhur klan Yong juga tiba. Pada pagi hari ulang tahun leluhur klan Yong, Tang Zichen membawa api kecil bersamanya dan bersiap untuk berangkat. "Zichen, kamu harus hati-hati." Mu Qianji bergegas keluar dari gerbang, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tang Zichen tersenyum, "Jangan khawatir, saya bukan seorang vegetarian. Nenek moyang klan Yong mengundangmu ke hari ulang tahunnya, tujuannya jelas tidak sederhana. Aku tahu, dan aku mungkin sudah menebaknya." Tang Zichen mendengus. Kali ini, menghadiri upacara ulang tahun dianggap sebagai penampilan publik pertama Tang Zichen, dan itu sangat penting, menetapkan status Tang Zichen di 7 lautan. Tang Zichen dan Little Fire meninggalkan Tang Ji Gate dan langsung menuju markas Yong Clan. Jalannya dekat dengan kecepatan Tang Zichen dan Little Fire, mereka dapat mencapainya dalam 1 jam. Namun, Tang Zichen dan Little Fire tidak terburu-buru, tetapi berjalan lambat. "Kakak Chen, kamu bilang kamu menebaknya, apa yang kamu tebak?" Di tengah jalan, Little Fire bertanya. "Setelah berbulan-bulan memikirkannya, saya menyadari bahwa nenek moyang dari 4 keluarga mereka pasti berkumpul secara pribadi dan mendiskusikan tentang saya. Tidak ada yang akan menyambut kekuatan baru, tetapi saya memang membunuh Idinchon, jadi meskipun mereka tidak menyambut saya, mereka tidak bisa menahannya. Jika saya tidak salah, mereka pasti berpikir untuk menguji kekuatan saya pada hari ulang tahun leluhur klan Yong, dan jika saya buruk, setelah itu, saya takut sulit untuk mengatakannya." "Mengujimu." Mereka pergi bersama. Bersama-sama itu bahkan tidak disebut ujian lagi, tapi pengepungan, dan mereka belum berani begitu terang-terangan.
Lagi pula, dengan kekuatanku, bahkan jika mereka mengepungku, mereka tidak akan bisa memusnahkanku dengan mudah, dan jika saya melarikan diri, maka keluarga mereka pasti akan menderita banyak korban. Siapa yang berani melakukan ini dengan mudah, jadi kemungkinan besar, leluhur klan Yong akan mengusulkan pemotongan kepada saya. Leluhur klan Yong adalah yang terlemah dari 4 keluarga mereka. Jadi dia pasti akan diizinkan melakukan hal semacam ini. Kakak Chen, apakah kamu yakin bisa mengalahkan leluhur klan Yong? Tang Zichen ragu-ragu dan sedikit tersenyum. Saya tidak tahu, sebenarnya mereka ingin menguji saya, dan saya juga ingin menguji mereka. Pada siang hari, Tang Zichen tiba di markas Yong Clan. Tang Zichen melihat dari jauh bahwa markas klan Yong dihiasi dengan lampu dan pemandangan meriah di mana-mana. Bolehkah saya bertanya siapa senior? Saya bisa mendaftar dan memberitahu. Di pintu masuk, seorang pelayan berkata kepada Tang Zichen. Tuan gerbang Tang Zichen. Selamat datang, senior, silakan masuk. Bahkan sebelum Tang Zichen memasuki alun-alun tertentu, seorang pembawa acara berteriak, Tuan gerbang Tang Zichen telah tiba. Mendengar pengumuman ini, beberapa orang yang berada di aula utama saat itu berdiri dengan panik. Demi kesopanan, leluhur klan Yong keluar dari gerbang untuk menyambut mereka. Kakak Tang, kamu sudah datang. Nenek moyang klan Yong berkata dengan senyum palsu. Tang Zichen juga tersenyum palsu dan berkata, Kakak Yong, selamat, senang mendengar bahwa kamu berusia 3000 tahun. Hahaha, Kakak Tang sopan, silakan masuk. Tang Zichen berjalan ke aula utama. Di bagian atas aula utama ada 3 lelaki tua yang duduk saat ini. Ketiga lelaki tua itu sekilas luar biasa. Tang Zichen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa mereka adalah leluhur Fu, leluhur Nuo, dan leluhur Pu. Tang Zichen pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya, ketika Laut Kematian berunsur 6, relik baru lahir, ketika mereka melakukan perjalanan ke Laut Kematian, takut mereka tidak akan percaya sampai mati bahwa Tang Zichen, yang lemah dan hanya bisa menonton dari permukaan laut saat itu, kini telah mencapai titik di mana dia sejajar dengan mereka. Nenek moyang klan Yong memimpin Tang Zichen ketiga lelaki tua itu dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Tuan Gerbang Tang Zichen. Ketiga lelaki tua itu semua memandang Tang Zichen dengan senyum palsu. Mereka bertemu Tang Zichen untuk pertama kalinya. Mereka tidak menyangka Tang Zichen akan menjadi orang yang begitu muda dan tampan. Dibandingkan dengan mereka, penampilan fisik mereka menjadi lebih tua, dan sejenak ada kecemburuan di dalam yang berharap mereka masih muda dan sejahtera. Nenek moyang klan Yong berkata kepada Tang Zichen, Saudara Tang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah leluhur klan Nuo, Hidung Gajah Nuo. Hidung Gajah Nuo, senjata abadi palsunya adalah pedang api, dan dia adalah nomor 1, atau lebih tepatnya, yang terkuat di antara kita, diurutkan berdasarkan detik. Tang Zichen memandang lelaki tua bernama Novus Elepan Nose dan tersenyum, saya telah mendengar banyak tentang dia. Saat itu, ketika peninggalan baru lahir di Lautan Kematian, ketika Nuo Elepan Nose menginjak Flame Blade dan terbang jauh-jauh dari laut, laut mengikuti sampai mendidih. Adegan itu, Tang Zichen masih tidak bisa melupakan, layak menjadi yang terkuat di antara para penguasa dengan senjata sudo abadi. Ini adalah leluhur keluarga universal Pusaro, senjata abadi semu yang dia pegang adalah boneka partenogenik, kekuatannya kuat atau tidak diragukan lagi, dia adalah yang terkuat kedua di antara kita. Lama tidak bertemu, Tang Zichen dengan santai menganggukkan kepalanya, tidak membuat dirinya seperti seorang groveler. Ini adalah leluhur klan Fu, Fu Emotionless. Senjata abadi semu yang dimiliki Fu Emotionless adalah pedang kematian. Ketika pedang kematian digunakan, ada orang mati dalam jarak 30.000 mil. Fu Emotionless adalah kekuatan peringkat ketiga di antara kami.
Leluhur Yong diperkenalkan. Oh, lama tidak bertemu, tidak buruk. Tang Zichen mengangguk. Fu tanpa emosi itu mendengus kakak Tang, pemuda yang tak kenal takut. Saya tidak berani. Tang Zichen tersenyum. Dua lainnya, Nuo Elepan Nose dan Pusara, tidak berbicara dengan Tang Zichen, duduk sendirian dan kedinginan, dan tak satu pun dari mereka bangun sejenak ketika leluhur klan Yong memperkenalkan mereka. Leluhur klan Yong berkata, kakak Tang, aku tidak perlu memperkenalkan mereka. Kalau bisa, tentu masih perlu diperkenalkan. Baiklah kalau begitu. Namaku Yong Xiong, senjata abadi semu yang kupegang adalah Sky Eagle, dan saat ini aku berada di peringkat terakhir di antara beberapa leluhur di benua ekstrim selatan. Tentu saja, sekarang leluhur Yi telah meninggal. Anda telah mengambil tempat Yi Dingkang, tetapi posisinya diambil, tetapi tidak diketahui apakah posisi peringkat kekuatan juga diambil. Tang Zichen berkata, itu tidak mungkin, ku dengar Yi Dingkang adalah yang terlemah di antara leluhurmu. Benar, Yong Xiong menganggukkan kepalanya. Tang Zichen tersenyum, tidak heran begitu mudah bagiku untuk membunuh Yi Dingkang saat itu. Ekspresi wajah Yong Xiong kaget, bukan hanya dia, tapi tiga leluhur lainnya, ekspresi mereka juga sedikit berubah. Nenek moyang Yong tersenyum dan berkata, tampaknya saudara Tang memang adalah seorang pahlawan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku ingin meminta satu atau dua pelajaran kepada saudara Tang. Aku tidak tahu apakah itu cocok. Tang Zichen berkata dalam hatinya, memang. Tang Zichen dengan sibuk berkata, tentu saja pantas kamu, bocah yang berulang tahun, bahkan tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan, Tang. Hahaha, karena memang begitu, kuharap Tang tidak keberatan jika jamuan ulang tahun berakhir nanti. Baik, mari kita anggap ini sebagai dorongan untuk tiga leluhur di sini, kata Tang Zichen sambil memandangi tiga leluhur dari Nuos, Puos, dan Fuos. Ketiga leluhur itu, wajah mereka agak tidak nyaman. Tang Zichen berkata bahwa dia telah memberi mereka dorongan, sedikit sarkasme di dalamnya. Nenek moyang Yong sibuk berkata, kalau begitu, saudara Tang, silakan duduk dulu. Terima kasih. Tang Zichen duduk di salah satu kursi. Karena semua orang tidak terbiasa satu sama lain, mereka tidak duduk bersama, tetapi memiliki meja dan kursi kecil masing-masing, yang ditempatkan di kiri dan kanan di depan aula utama. Setelah Tang Zichen duduk, dia tidak ditahan, ada banyak buah di mejanya, dan Tang Zichen bisa makan apapun yang dia mau. Nenek moyang klan Yong berteriak, ayo, bersiaplah untuk melayani pesta. Ya. Setengah menit kemudian, barisan wanita cantik, masing-masing membawa sepiring makanan, masuk dan meletakkan makanan di atas meja di depan Tang Zichen dan yang lainnya. Leluhur Yong mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, terima kasih kepada tiga leluhur, serta Tuan Tang, karena telah datang untuk menghadiri ulang tahun ke-3000 saya dalam jadwal sibuk Anda. Saya akan minum roti panggang ini terlebih dahulu. Leluhur Yong klan meminum semuanya sekaligus. Tang Zichen juga mengangkat cangkir anggurnya dan meminum semuanya sekaligus. Pah! Nenek moyang klan Yong menjentikkan tangannya, lalu sekelompok wanita cantik berpakaian cerah masuk dan mulai menari di aula utama. Perjamuan ulang tahun berakhir hanya dalam waktu 1 jam, yang hampir seluruhnya dihabiskan untuk menonton nyanyian dan tarian, serta makan makanan lezat. Setelah pesta ulang tahun selesai, leluhur klan Fu itu berkata, kakak Tang, sekarang giliranmu untuk bertanding dengan Yong Xiong. Aku yakin perdebatanmu akan jauh lebih seru daripada lagu dan tarian tadi. Tang Zichen tersenyum dan berkata, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Perdebatan saya dengan Yong Daois tidak akan menarik. Begitukah? Fu Ruthless mendengus. Yong Xiong datang dan berkata kepada Tang Zichen, kakak Tang, tolong buat beberapa persiapan, dalam setengah seperempat jam kita akan segera mulai. Bagus.
Tang Zichen meledak ke langit dan berdiri di tengah langit menunggu. Di tanah, semua orang berlari keluar ke lapangan terbuka dan menatap langit. Setelah Tang Zichen terbang ke langit, Fu berkata, "Yong Xiong, kamu harus mengalahkan Tang Zichen. Sial, jalang kecil ini, aku tidak suka tampilannya." Nenek moyang Yong berkata, "Jika Tang Zichen benar-benar mengalahkan Yi Dingkang dengan sangat mudah, maka saya mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan mudah." Dua leluhur lainnya, Nuo Gajah Hidung dan Pusaro, tetap diam. Setelah Tang Zichen menunggu di langit selama beberapa menit, leluhur Yong mengganti pakaiannya dan bergegas. Mereka berdiri di ketinggian yang sama. "Kakak Tang, aku membuatmu menunggu," kata Yong Xiong. "Baik, tolong, kamu yang berulang tahun, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama." "Tidak perlu, aku tidak perlu kamu membiarkanku. Kalau begitu lakukan pada waktu yang sama." Dari bawah terdengar api kecil berteriak, "Lakukan saja, Menteri." "Leluhur tua, ayolah." Teriakan Little Flame tiba-tiba dibayangi oleh klan Yong Clan. Orang-orang dari klan Yong pasti sangat gugup. Saat pikiran Tang Zichen bergerak, 12 pedang terbang muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, layar hitam muncul di depan tubuh Tang Zichen, dan tiba-tiba, momentum Tang Zichen menjadi sangat kuat. Saat Tang Zichen menunjukkan senjatanya, wajah para leluhur di tanah bergerak sedikit, mereka hanya melihat Yi Dingkang mengeluarkan mutiara air hitam sebelumnya, sekarang mereka melihat orang lain mengeluarkannya. Itu adalah perasaan yang sangat berbeda, terlebih lagi ada 12 pedang kuno yang digantung di belakang Tang Zichen, mereka terlihat sangat mengesankan. Kaki leluhur klan Yong juga melepaskan elang terbang sekaligus. Pedang terbang ini bisa menjadi sangat-sangat besar, dan Tang Zichen tahu bahwa apa yang paling baik dari elang langit ini adalah kecepatan, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kecepatan yang dapat dibandingkan dengan leluhur klan Yong. Meskipun leluhur klan Yong adalah yang terlemah, jika ada yang ingin membunuhnya tidak mungkin, karena tidak ada cara untuk mengejarnya. "Kakak Tang, lakukanlah." Setelah mengatakan itu, leluhur tua klan Yong bergegas masuk dengan sekejap mata. Kecepatannya terlalu cepat. Tang Zichen tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum ledakan merasakan tetesan air hitam di depannya dipukul dengan keras. Wow! Tang Zichen terbang kembali sejenak. Tang Zichen berada dalam sedikit dilema saat ini, menghadapi kecepatan yang begitu cepat. Ranah Tang Zichen sendiri berada 3 tingkat di bawah, sangat sulit untuk bereaksi. Tang Zichen meragukan dirinya sendiri apakah dia akan kalah. Langit dan bumi tidak terbatas pedang perubahan. Tang Zichen juga tidak melihat di mana leluhur klan Yong, jadi dia hanya bisa mengandalkan akal sehatnya dan memotong dengan pedangnya. Benar saja, pedang Tang Zichen memotong udara. Boom! Detik berikutnya, Tang Zichen merasakan kekuatan besar lainnya menghantam di belakangnya. Tang Zichen telah kalah 2 kali berturut-turut. Aku harus menemukan cara untuk melawannya, atau aku akan kalah jika ini terus berlanjut. Tang Zichen sangat terburu-buru. Sekarang dia kalah dari Yong Xiong, maka situasinya menjadi sangat berbahaya. 3 lainnya nenek moyang akan berpikir bahwa dia mudah diganggu dan pasti tidak akan menganggapnya kurang merepotkan di masa depan. Tang Zichen segera menjadi tenang. Atribut terkuat dari mutiara air hitam adalah pertahanan, dan Tang Zichen tidak akan dirugikan untuk waktu yang singkat. Tang Zichen segera melindungi dirinya dengan kuat dengan mutiara air hitam, dan formasi 12 pedang diperbesar ke level tertinggi, sehingga selama dia berada dalam jangkauan formasi pedangnya, Tang Zichen akan dapat merasakan lokasi lawan sebagai secepat mungkin, bahkan jika lawannya bahkan lebih cepat. Swoosh! Pada saat itu, Tang Zichen merasakan lagi bahwa leluhur klan Yong datang dari samping. Tang Zichen memotong ke samping dengan pedang. Langit dan bumi tidak terbatas perubahan laut. Sebuah pedang. Boom!
Kali ini, Tang Zichen berhasil memotong leluhur klan Yong. Namun, sulit bagi Tang Zichen untuk menang, karena kecepatan leluhur tua klan Yong dan atribut mutiara air hitam Tang Zichen agak bertentangan satu sama lain. Formasi pedang Tang Zichen, bagaimanapun, bergantung pada alam Tang Zichen, dan alam Tang Zichen hanya berada pada tahap kelima kesengsaraan, membuatnya sulit untuk membentuk serangan yang efektif pada leluhur tua klan Yong. Oleh karena itu, Tang Zichen agak pasif dan jika pertarungan berlanjut seperti ini, bahkan jika Tang Zichen nyaris tak terkalahkan itu hanya akan menjadi seri. Hasil imbang bukanlah yang diinginkan Tang Zichen. Apa yang harus kita lakukan? Aku harus menang. Tang Zichen merasa cemas di dalam. Pada saat ini, Tang Zichen memikirkan Surah 18 Blades. Tang Zichen diam-diam berkata, saya tidak tahu, saya dalam formasi pedang dan menggunakan Surah 18 Blades, seberapa efektifkah itu? Saya tidak punya cara lain sekarang, saya hanya bisa mencobanya, jika pedang formasi ditambah Surah 18 Blades tidak berfungsi, maka aku harus menggambar bahkan dengannya. Tang Zichen segera mulai menyeduh, serta menunggu serangan leluhur klan Yong berikutnya. Dia terlalu cepat, Tang Zichen harus terlebih dahulu menentukan arah serangannya. Swoosh! Dari belakang Tang Zichen, leluhur klan Yong menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, leluhur tua klan Yong juga sangat cemas, lagi pula, dia telah bertarung dengan Tang Zichen selama lebih dari selusin gerakan, kecuali untuk dua gerakan pertama yang dia kuasai, sisanya hanya seri. Yang dia inginkan adalah kemenangan atas Tang Zichen, bukan seri. Kali ini, leluhur klan Yong mengerahkan seluruh kekuatannya dan berusaha mati-matian untuk menyerang Tang Zichen dari belakang dengan kecepatan tercepat dan tercepat. Setelah Tang Zichen menutup matanya dan merasakan serangan dari belakang dari nenek moyang klan Yong, Tang Zichen membalik formasi pedangnya, 12 pedang bergabung menjadi satu dan turun dalam sekejap. Pedang Surah ke-18 membuka langit. Berdengung. Ledakan. Langit meletus dengan cahaya yang menyilaukan, dan udara, seperti gelombang, meluncur ke tempat yang jauh dengan Tang Zichen di tengahnya. Leluhur klan Yong sedang dalam keadaan bisu saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Tang Zichen tiba-tiba mengeluarkan pedang yang begitu kuat? Tapi bagaimanapun juga pedang Tang Zichen membuat leluhur klan Yong lengah, bahkan parah. Ledakan. Nenek moyang klan Yong, yang jatuh langsung dari langit ke tanah aula besar tempat pesta ulang tahun baru saja diadakan, dihancurkan oleh tubuhnya, seperti bola meriam. Semua orang dari klan Yong tercengang. Betapa ironis dan memalukan leluhur tua dikalahkan di pesta ulang tahun dan meledakkan aula besar yang mengadakan pesta. Di langit, Tang Zichen menyingkirkan pedangnya. Hati Tang Zichen santai. Akhirnya dikalahkan, hebat, terima kasih kepada saya yang datang dengan cara pada waktunya untuk menggunakan formasi pedang ditambah 18 pedang surah, jika tidak, saya hanya akan bisa melawannya hari ini, jika saya mengikat itu akan cukup jelek. Semakin dipermalukan dan sengsara leluhur klan Yong, Tang Zichen akan semakin mulia. Ini sudah menjadi dua orang yang berlawanan. Di tanah, leluhur tua klan Yong merangkak keluar dari reruntuhan, berkepala abu-abu dan dalam kondisi yang sangat buruk. Nenek moyang klan Yong merasa sangat malu saat ini, begitu banyak orang yang menonton, dan begitu banyak anggota klan yang dipukuli dan jatuh langsung dari langit, sungguh terlalu malu apalagi hari ini masih hari ulang tahunnya. Namun, dia tidak bisa membenci Tang Zichen karena sudah ditakdirkan entah dia memukuli Tang Zichen sampai mati atau Tang Zichen memukulinya sampai mati. Di tanah, Nuo Elepan Nose Pusaro, dan Fu Merciles, ketiga leluhur semuanya terlihat agak jelek saat ini, tidak menyangka Tang Zichen menjadi lebih kuat dari yang mereka duga. Bersambung.